Baik, halo semua, nama saya Christopher Petupulu. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan presentasi untuk mata kuliah Sinar Processing, di mana untuk modul kedua yaitu mengenai modul algoritma pengolahan sinyal digital, di mana kita membahas 4 modul pada modul kedua ini, di mana untuk modul pertama yaitu pembangkitan sinyal. Baik, langsung kita lanjut. Ini adalah tujuan, alat yang digunakan, dan teori dari modul pertama. Langsung aja kita melakukan langkah percobanya. Yang pertama itu sinyal sinusoidal, di mana kita dapat mengetik instruksi berikut ke dalam file, dan jika dijalankan akan menghasilkan grafik seperti ini. Nah, dari yang diketahui tadi bahwa program di atas dengan mengganti nilai F, di mana F itu bisa kita ganti dengan nilai 6, 9, dan 12. Kemudian kita amati perubahannya. Untuk F sama dengan 6, grafiknya sebagai berikut. Untuk F9 seperti ini, dan F12 seperti ini. Dapat dilihat perubahannya bahwa dalam satu periode tersebut terdapat gelombang yang juga berbeda. Semakin besar F-nya, maka gelombang yang terjadi dalam satu periode itu juga semakin banyak. Nah, dapat dilihat di mana F12 itu gelombang dalam satu penglihatan itu adalah sebanyak ini, sedangkan pada F6 hanya segini. Oke, selanjutnya perubahan yang terjadi seperti yang saya jelaskan tadi, di mana untuk F6 itu hanya ada 6 gelombang, untuk F9 itu 9 gelombang jadi peningkatan, dan untuk F12 menjadi 12 gelombang. Sehingga semakin besar F-nya, maka siklus gelombang itu dalam satu detik akan semakin banyak. Untuk yang C, ubahlah program di atas dengan mengganti nilai F dengan 0,5 dan 2 dan 3. Kemudian amatilah masing-masing perubahannya. Untuk nilai A 0,5 ada sebagai berikut. Untuk 2, untuk A sama dengan 2 adalah ini. Untuk A sama dengan 3 adalah ini. Perubahannya yaitu dari tinggi atau kita sebut magnitudo dari graf ini, dimana untuk yang 0,5 tingginya itu hanya 0,5 dan titik terendahnya itu min 0,5. Sedangkan untuk amplitudo 3 itu titik tertingginya 3 dan titik terendahnya min 3. Seperti penjelasannya di sini. Sehingga jika perubahan nilai A itu mempengaruhi tinggi, sedangkan frekuensi itu membentuk gelombang sama karena nilai F dan tidak berubah. Maksudnya itu A itu mempengaruhi tinggi dari gelombang, sedangkan F dalam satu periode frekuensi dan bentuk itu tetap, hanya berubah itu tinggi dari gelombang. Yang D, ubahlah program di atas dengan mengganti nilai theta. Nilai theta sama dengan pi per 8, pi per 4, dan pi per 2. Kemudian amati perubahannya. Untuk theta pi per 8, ini adalah grafik dari theta pi per 8. Untuk theta pi per 4,
dan theta pi per 2. Dapat lihat perubahan dari gelombangnya, di mana terjadi pergeseran gelombang, di mana pada pi per 8 itu gelombang dimulai dari 0,4, untuk pi per 4 gelombang dimulai dari sekitaran 0,6 ke atas, dan pi per 2 itu dimulai dari puncak, yaitu 1, di mana theta itu menyebabkan terjadi pergeseran fasa atau phase shift pada sinar itu. Hingga tadi semakin besar nilai datanya, maka gelombang yang bergeser itu semakin jauh pada sebuah waktu. Baik, untuk selanjutnya, ketik instruksi berikut ke editor file. Ini adalah instruksinya. Ini jika dijalankan akan bentuk grafis seperti ini. Yang B, ubahlah program di atas dengan mengganti nilai F dengan 6, 9, dan 12, kemudian amatilah perubahannya. Untuk F96, ini adalah grafik F96, 9, dan 12. Untuk perubahannya itu sama dengan gelombang sinusoidal tadi, di mana pada satu periode gelombang kotak itu dalam F6 itu hanya sekitar 5 atau 6, sedangkan pada F12 itu jumlahnya lebih dari 6. Artinya, jika nilai frekuensi itu menyebabkan gelombang yang muncul dalam interval waktu itu akan semakin banyak. Jadi semakin besar nilai F, maka gelombang yang terlihat akan semakin rapat. Tapi tinggi atau tinggi amplitudenya itu tetap, karena tidak kita ubah. Selanjutnya yang C. Ubahlah program di atas dengan mengganti nilai A sama dengan 0,5, 2, dan 3, kemudian amati. Berikut adalah untuk A 0,5, amplitudo sama dengan 2, dan amplitudo 3. Jelas sama dengan gelombang sinusoidal tadi, di mana perubahannya yaitu pada ketinggian dari gelombang tersebut, gelombang kotak ini, di mana jika semakin tinggi amplitudonya, maka puncak dari gelombang tersebut juga akan semakin tinggi. Oke. Selanjutnya yang D. Ubah program di atas dengan menggunakan theta dan amati. Untuk theta pasti sama dengan penjelasan di gelombang sinusoidal, di mana di pi per 8 dimulai dari 1 dan terjadi pergeseran sedikit demi sedikit terhadap waktu. Sekarang masih di 1, tapi jadi pergerakan yang cukup terlihat dari gelombangnya di pi per 2 semakin ke kiri, di mana jadi pergeseran fasa pada gelombang kotak ini. Hingga semakin besar datanya, posisi gelombang akan semakin bergeser terhadap sumbu waktu. Selanjutnya sinyal jamak dapat diketik instruksi sebagai berikut ke dalam MATLAB menggunakan editor file hingga menghasilkan grafik seperti ini. Ubahlah program di atas dengan nilai Fm tetap 10, sedangkan Fc-nya itu sama dengan 10, 20, 40, 50, dan 60. Amatilah perubahannya. Untuk Fc sama dengan 10,
grafiknya sebagai berikut. F20, FC20, FC40, FC50, FC60. Dapat dilihat pada grafik itu tadi kan, dimana semakin besar FC-nya, maka kerapatan gelombang dalam satu periode itu akan semakin rapat. Mana FC10 itu gelombangnya hanya segini dan FC60 sangat rapat. Selanjutnya yang C, ubahlah program di atas dengan nilai Fm tetap dan F-nya itu sama dengan 10. Sedangkan M-nya itu 0,5, 1, 1,5 dan 2. Kemudian amati perubahannya. Untuk M sama dengan 0,5, ini adalah M sama dengan perubahan M sama dengan 0,5. Untuk ini adalah M sama dengan 1. Ini M 1,5. Ini adalah M2. Baik, selanjutnya sinyal jamak dari sinyal-sinyal sinusoida. Ketikkanlah instruksi berikut menggunakan editor file akan menghasilkan grafik seperti ini. Ubahlah program di atas dengan menambahkan banyak gelombang sinus sehingga 20 buah sinyal dengan ketentuan amplitudo dibagi dengan bilangan ganjil sedangkan frekuensinya adalah kelipatan ganjil. Sesuai perintah, ini adalah sinyal mirip sinyal kotak atau persegi dengan 20 gelombang sinus. Mana semakin banyak gelombang sinus yang dijumlahkan hingga 20 komponen, bentuk sinyalnya yang dihasilkan akan semakin mendekati gelombang kotak atau square wave, dan sisi antara nilai maksimum dan minimum menjadi semakin tajam meskipun masih terdapat sedikit liak, seperti titik perubahan sinyal akibat fenomena Gibbs. Selanjutnya, untuk tugas, buatlah program menggunakan file dan bangkitkan gelombang EM dan on/off K. Ini adalah kode yang dapat digunakan pada command window. Sehingga untuk gelombang on-nya adalah sebagai berikut. Ada sinyal pesan, sinyal carrier, dan sinyal AM atau amplitude modulation. Untuk gelombang off-nya adalah sebagai berikut. Selanjutnya itu modifikasilah program pada bagian 4A dengan amplitude ini berikut dan frekuensi sinyal-sinyal berubah seperti deret hitung. Sinyal apakah yang muncul? Ini adalah gelombang superposisi dari sinus, di mana gelombang ini terjadi karena sinyal akhir merupakan hasil penjumlahan beberapa sinyal sinus dengan frekuensi dan amplitude yang berbeda. Pada MATLAB, setiap komponen sinyal itu memiliki bentuk dasar sin 2V ft, tetapi dengan frekuensi yang berbeda. Ini frekuensi yang berbeda serta amplitude yang berbeda juga. Ketika semua sinyal dijumlahkan, maka terbentuklah gelombang baru yang merupakan gabungan dari
gelombang sinus tersebut, sehingga menghasilkan bentuk grafik seperti ini. Bentuk gelombang seperti yang ditampilkan. Oke, selanjutnya seperti pada nomor 2, sinyal dan amplitudenya berubah dengan kelipatan genap sinyal dengan frekuensi 40 kali. Sinyal apakah yang muncul jika amplitude sinyal mengikuti deret ini dan frekuensinya kelipatan genap maka sinyal yang muncul itu merupakan superposisi hubungan sinus dengan harmonisa genap yang menghasilkan penjumlahan dari sinyal-sinyal yang gelombang periodik yang lebih kompleks, tapi tidak terbentuk gelombang kotak seperti pada deret harmonisa ganjil. Bentuk sinyalnya ini cenderung lebih halus, menyerupai gelombang sinus karena hanya terdiri dari komponen frekuensi genap. Selanjutnya modul kedua yaitu sampling dan aliasing, di mana efek sampling itu yang pertama itu ketik instruksi berikut ke file editor sehingga programnya akan seperti ini. Nah, ubahlah program di atas dengan nilai fs-nya sebagai berikut dan amati perubahannya. Ini adalah fs dengan 50. Ini fs 25. fs 10, fs 5 dan fs 3. Perubahannya dapat terlihat pada grafik di mana fs 50 itu memiliki jumlah grafik yang banyak dan cukup jelas. Makin dikit fs-nya, maka bentuk grafiknya itu akan semakin kecil atau semakin kotak-kotaknya semakin jelas. fs 10, 5, bahkan 3, bahkan terlihat seperti ini. Yang awalnya seperti ini. Nah, ketika nilai fs diubah, maka titik sampelnya itu akan semakin berkurang. Nah, semakin besar fs, bentuk sinyalnya itu akan semakin halus dan mendekati bentuk gelombang sinus yang asli. Selanjutnya aliasing. Masukkan kode tersebut ke dalam applet di dalam file editor sehingga menghasilkan grafik gelombang seperti ini. Dari program tersebut ganti nilai f-nya dengan ini dalam hertz, kemudian amati perubahannya. Mana f9,2 ini adalah f9,2, f9,5, f9,10, f9,15, f9,18. Selanjutnya yang ketiga yaitu sampling sinyal jamak dengan mengikuti instruksi sebagai berikut. Akan menghasilkan grafik seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu ya. Ketik program berikut ke dalam file editor.
eksekusi dibandingkan dengan gambar 2,5. Untuk yang pertama, frekuensi sampling pada program pertama menggunakan fs sama dengan 1000, sedangkan kedua yaitu 500. Sehingga fs yang lebih besar menghasilkan jumlah sampel yang lebih banyak, sehingga grafik sinyalnya itu tidak jelas dan mendekati sinyal kontinu. Untuk jenis grafiknya, yang pertama itu menggunakan fungsi plot TY yang menampilkan grafik sinyal secara kontinu dan halus, sedangkan yang kedua itu menampilkan grafik dalam bentuk tangga yang menunjukkan proses sampling sinyal diskrit. Ini adalah grafiknya. Ubahlah nilai fs menjadi 400 Hz dan 300 Hz pada program langkah 3B. Bandingkan gambarnya dengan gambar 2,5. fs 400 Hz. Ini adalah gambar fs dengan 400 Hz dan yang 300 Hz. Dimana semakin kecilnya fs-nya itu, maka sampel yang diambil akan semakin dikit, sehingga grafik sinyal jadi lebih kasar dan kurang mempresentasikan bentuk sinyal aslinya. Yang keempat, pengaruh fs terhadap perekaman suara. Siapkan sumber suara, dekatkan mikrofon, dan ketik instruksi berikut. Tunggu hingga kursornya muncul di command window, kemudian ketik instruksi ini. Maka akan terdengar di speaker suara selama kurang lebih 15 detik. Lakukan langkah tersebut dengan fs yang diubah menjadi 30.000, 20.000, 10.000, dan 5.000. Kemudian dengar suaranya. Nah, setelah tadi saya coba, itu pada fs 44.000 Hz, suara itu terdengar jernih, natural, dan detail frekuensinya tinggi. Ya, tetap jelas dan mirip dengan sumber aslinya, suara aslinya. Dan untuk fs-nya itu yang untuk 30.000 Hz, kualitasnya masih baik dan mulai terasa kehilangan kecerahan pada frekuensi tinggi. Suara mulai agak redup. Untuk yang 20.000 Hz, kualitasnya menurun, frekuensi tinggi mulai menghilang, dan suara mulai terdengar tidak jelas. Untuk fs 10.000, suara sudah sangat terdegradasi dan terdengar serak, seperti suara telepon ataupun radio yang buruk. Detail musik hilang banyak, vokal terdengar tidak natural. Untuk yang 5.000 Hz, kualitas sudah pasti sangat buruk, suara mungkin sudah tidak terdengar, apalagi suara musik. Artinya, semakin besar fs, maka suara yang kita dengar itu akan semakin jernih, semakin jelas, dan semakin natural, seperti sumber aslinya. Sedangkan semakin rendah akan semakin sulit didengar, semakin kurang jelas, dan sudah kehilangan karena banyak noise. Untuk modul ketiga, ketiklah instruksi berikut dalam info editor. Nilai instruksinya, jika dijalankan akan menghasilkan seperti ini, gambar seperti ini. Ubahlah program di atas untuk membangkitkan sinyal DTMF masing-masing sebagai berikut. Untuk yang kedua yang diperintahkan yaitu grafiknya akan seperti ini.
dengan filenya ini untuk MIT 9 akan seperti ini. Maaf ya kurang jelas filenya, dan untuk yang 0 akan seperti ini. Selanjutnya itu membunyikan lagu. Masukkan kode ini ke dalam command window. Ketika diputar akan terang satu lagu dan simpan ke dalam file maknum.wave. Putarlah gunakan software pemutar musik. Ubahlah nilai fps-nya, kemudian amati perubahannya. Nah, untuk fps dari 8000 ke 4000, 2000 dan 1000 kualitasnya itu akan menurun drastis, karena pada fps 4000 Hz itu walaupun sudah kehilangan setengah Hz masih cukup jelas, tapi sudah mulai kehilangan suara, sudah sejernih suara aslinya karena mendekati batas. Untuk yang 2000 Hz terutama yang 1000 terjadi fenomena aliasing yang parah pada nada-nada di atas 500 sampai 1000 Hz, hingga melodinya itu tidak dapat dikenal lagi. Suara menjadi tumpul, berisik, dan penuh distorsi. Selanjutnya, untuk tugas yang pertama, buatlah program M-File untuk membangkitkan nada dari nomor HP masing-masing. Ubah frekuensi sampling menjadi up dan down sampling. Amati perubahannya. Ini adalah kode yang saya gunakan untuk menjalankan program ini dengan nomor HP saya ini, dimana untuk normalnya itu 8000, up sampling 16000, down sampling 4000. Cobalah program M-File untuk membangkitkan satu full lagu, dimana saya memilih lagu Cicak di Dinding dengan fps 800 Hz. Modul 4. Operasi dasar sinyal. Langsung ke langkah percobaannya saja. Ketika instruksi berikut dalam MATLAB dengan M-File sehingga menghasilkan grafik sebagai berikut. Kita melakukan pencerminan terhadap sinyal X N=5 dengan menggunakan mengikuti instruksi ini akan menghasilkan grafik seperti ini, pencerminan ya. Sehingga yang selanjutnya itu penjumlahan dua sinyal. Untuk menjumlahkan dua buah sinyal diskrit menggunakan MATLAB, pastikan ukuran matriks itu harus sama. Menggunakan instruksi penjumlahan dua buah sinyal diskrit. Dengan mengikuti instruksi ini akan menghasilkan sebuah grafik di mana sinyal 1 dan sinyal 2 itu dihubungkan. Jadi penjumlahan sinyal seperti ini. Untuk perkalian dua sinyal, mengalikan dua buah sinyal diskrit menggunakan MATLAB. Pastikan ukuran matriks sama dan ikuti instruksi ini. Sehingga sinyal 1 dan sinyal 2 digabung atau dikalikan, akan menghasilkan penjumlahan sinyal seperti ini. Selanjutnya untuk tugas diberikan dua buah sinyal diskrit sebagai berikut: XN1 dan XN2.
tampilkan hasilnya menggunakan MATLAB untuk ada 5 tampilan yang harus kita tampilkan untuk yang A, X, N, tambah 1. Ini adalah bentuk tampilan sinyalnya. Selanjutnya untuk XN kurang SN kurang 4. Seperti ini. Selanjutnya hasil pencerminan dari XN1 dan XN2. Ini adalah bentuk pencerminan dari XN1 dan XN2. D itu hasil penjumlahan dari sinyal XN1 dan XN2. Ini adalah hasil penjumlahan dari XN1 tambah XN2. Dan terakhir hasil pengalian dari XN1 dan XN2. Ini adalah hasil pengali dari XN1 dan XN2. Baiklah, sekianlah untuk modul kedua. Untuk modul ketiga, saya akan lanjut di video selanjutnya. Terima kasih.